Keempat, MotoGP Belanda musim 2007. MotoGP Belanda musim 2007 merupakan putaran ke-9 kejuaraan MotoGP yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2007. Balapan tersebut bisa dibilang menjadi sangat fenomenal bagi Rossi selama tampil di MotoGP. Bagaimana tidak, pasalnya tak ada yang menyangka pembalap Italia tersebut dapat menjuarai race. Memulai balapan dari posisi ke-11 akibat hasil kualifikasi di trek basah yang kurang maksimal, tentu tak ada harapan bagi seorang pembalap untuk bisa memenangi balapan. Finish di podium saja itu adalah hal yang luar biasa. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi The Doctor. Sebagai rajanya overtaking, Rossi ternyata secara perlahan menunjukkan kualitasnya menyalip para pesaingnya. Pada awal balapan, Stoner dapat memaksimalkan tenaga besar Desmos edisi GP7 dengan melakukan start dengan sempurna dan langsung menyalip sang pemilik Paul Chris Vermeulen bahkan sebelum tikungan pertama. Juga memulai race dengan baik adalah John Hopkins yang naik 2 peringkat ke posisi 3. Lap 2 dimulai, Stoner makin memperlebar selisih waktu dengan Hopkins yang berada di urutan kedua. Pedrosa mengambil alih posisi ke-6 dari Edwards pada trek lurus jelang garis finish. Dan Hayden berhasil berada di posisi ke-4 setelah melewati menyalip Melandri. Sedang Valentino Rossi masih berada di urutan ke-9 di belakang pembalap Ducati Loris Capirossi. Ketika memasuki lap ke-4, Rossi baru berhasil merangsek naik ke posisi 6 setelah melewati Capirossi. Dan juga Hayden yang berturut-turut menggusur Marco Melandri dan Hopkins untuk bisa berada di posisi 2. Saat Stoner nyaris tak tersentuh di posisi terdepan, Rossi yang membalap dengan corak motor Rasta dan kostum baru yang lebih meriah terus memaksimalkan tunggangannya. Jagoan flat Yamaha itu naik ke urutan 3 setelah mencatat fastest lap di putaran 7. Sementara itu di barisan tengah, Colin Edwards seakan tak mau ketinggalan dengan rekam timnya setelah naik ke posisi 6. Marco Melandri yang start dari posisi 4 harus bertarung dengan Alex Barros memperebutkan posisi 10. Memasuki lap 12, insiden pertama terjadi saat Randy Depuniet dan Chris Vermeulen bersenggolan yang membuat keduanya harus crash. Malang buat Depuniet karena tak mampu melanjutkan balapan, sementara Vermeulen kembali ke lintasan meski posisinya merosot. Setelah 11 lap terlewati, Rossi akhirnya berada tepat di belakang Stoner usai sukses menyusul Hopkins di posisi 2. Ia terpaut 1 detik lebih dari sang pemuncak klasemen. Rossi cuma butuh 3 lap untuk memepetkan jaraknya dengan Stoner. Di lap 12, ia sudah membayang-bayangi Stoner untuk bertarung 1 lawan 1. Tapi Stoner tak mudah diintimidasi. Pembalap Australia itu terlihat anteng di atas tunggangannya meski terus dibayang-bayangi Rossi dan beberapa kali terancam disusul.
Usaha dan kesabaran Rossi mengekor Stoner baru membuahkan hasil saat balapan tersisa 4 putaran. Di tikungan Chicane ke kanan, Rossi dengan sempurna mengambil sisi dalam dan mengambil jalur untuk memaksa kompetitor terberatnya itu turun ke posisi 2. 4 lap tersisa tak mampu dimanfaatkan Stoner untuk merebut kembali posisi terdepan. Rossi pun akhirnya meraih gelar juara ketiganya musim tersebut dan merupakan kemenangan keempat Rossi di sirkuit Assen di kelas primer MotoGP. Spike starting from 11th on the grid. What a race from Rossi. Only 12 races. F shakes hands with the rest of the Yamaha engineers. Rossi, the king of Assen once again. 5. MotoGP Belanda musim 2009. Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you. Rossi yang start dari pole tampil relatif dominan. Yeah, high school was hard. Sempat kehilangan posisi terdepan setelah start bagus dilakukan Pedrosa yang langsung leading di depan. Dan beberapa saat kemudian Stoner gantian memimpin. The Doctor merebut kembali posisi pertama dari Stoner pada lap kedua setelah sukses melewati Stoner yang melebar pada tikungan dan berhasil menyalip pembalap Ducati tersebut dari sisi dalam. Di lap keempat, Pedrosa crash dan Lorenzo berhasil melewati Stoner, yang otomatis hanya meninggalkan duo Yamaha saja yang memperebutkan podium pertama. Hingga lap kedua-dua, gap antara Rossi dengan Lorenzo makin melebar menjadi 4 detik. Pembalap Italia itu akhirnya menjadi pembalap yang finish terdepan di MotoGP Belanda dan meraih kemenangannya yang ke-100. Merampungkan 26 lap balapan, Rossi menjejak finish di urutan terdepan diikuti oleh Lorenzo dan Casey Stoner yang mengendarai Ducati. Hasil ini mengulangi apa yang terjadi di MotoGP Catalunya 2 pekan sebelumnya. Namun, kala itu Rossi merebut kemenangannya setelah berduel dengan Lorenzo hingga tikungan terakhir. Kemenangan di Assen menjadi kemenangan yang ke-100 buat Rossi di semua kelas sejak di kelas 125cc di tahun 1996. Dia menjadi pembalap kedua yang mampu meraih kemenangan hingga berjumlah 100 selain Giacomo Agostini pada saat tersebut. 6. MotoGP Belanda musim 2013. Valentino Rossi akhirnya menyudahi penantian panjangnya. Setelah hampir 3 tahun tak merasakan podium pertama, Rossi akhirnya merebut juara pada adu kebut MotoGP Belanda di sirkuit Assen. Dalam adu kebut seri ke-7 itu, Pedrosa yang mengawali dari posisi kelima langsung merangsek ke urutan terdepan sesaat setelah bendera start dikibarkan. Sementara Rossi yang mengawali balapan dari posisi keempat sempat tercecer. Namun lambat laun The Doctor, julukan Rossi, mampu menemukan ritmenya dan merangsek ke depan. Pada
Pada lap keempat, Rossi sudah mampu menyalip Marquez yang berada di urutan kedua. Ia pun kemudian mampu menggeser Pedrosa pada lap kelima. Sementara Pedrosa pada 10 lap tersisa justru menurun. Posisinya disalip Marquez, kemudian Crutchlow yang semula sempat terancam oleh Lorenzo. Hingga balapan selesai tak ada perubahan yang terjadi. Rossi jadi juara, diikuti Marquez, Crutchlow, Pedrosa, Lorenzo, Brady, Bautista, Espargaro, Smith, dan Dovizioso. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Valentino Rossi sejak hampir 3 tahun tidak merasakan podium pertama. Rossi kali terakhir meraih juara saat MotoGP Malaysia di Sepang pada musim 2010.